وصلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bapak Ibu, Tuan dan Puan, hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, Habib yang dinanti sudah pun datang, Habib yang ditunggu sudah pun tiba. Izin Habib, orang-orang tua dulu Melayu selalu mengatakan banyak orang mencari benang, benang dipakai untuk bertenun. Selamat datang Habib di Tanjung Pinang, ini kota gurindam, negerinya pantun. Tenang, bagaimana tenang, sakit baik di dalam hati. Bila Habib sampai Tanjung Pinang, suatu saat akan kembali. Amin. Memanglah indah kota Bengkalis, apatah lagi di Benten Tua. Datangnya Habib di dalam majelis, semoga membawa berkah untuk semua. Ya Rabbal Alamin. Kalau kayu sudah patah, kan patah وصلوا على النبي محمد warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subbuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para habaib, para asatidz, juga pengurus dan rekan masjid serta seluruh panitia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Wabil khusus seluruh rekan-rekan daripada Majlis Ta'lim Nurul Mustafa serta muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Pencipta kita yang maha melihat segala macam bentuk perbuatan kita, maha menyaksikan segala macam bentuk sikap kita, maha menatap segala macam bentuk tindak tanduk kita, maha mendengar segala macam bentuk permintaan dan permohonan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang setiap saat, setiap waktu, setiap detik menurunkan rangkaian kenikmatan yang bertubi-tubi dalam kehidupan kita, baik setelah kita memintanya atau sebelum kita meminta. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya yang agung dan kebaikannya yang begitu tinggi, lebih banyak menghadirkan kepada kita nikmat demi nikmat, karunia demi karunia, anugerah demi anugerah, sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita pun tak akan pernah dapat mampu menghitung rangkaian nikmat yang telah turun dalam kehidupan kita. Dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita lakukan sepanjang hidup kita adalah
menghadirkan dan mempersembahkan rasa syukur kita yang paling tinggi hanya kepada Allah, dan keimanan kita yang paling kuat juga hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang tak bertepi, syukur yang tidak ada habis-habisnya, syukur yang dalam setiap untayan kalimat syukur yang kita persembahkan kepada Allah masih membutuhkan ungkapan syukur berikutnya. Syukur yang menunjukkan kita ini betul-betul hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian atas nikmat-nikmat Allah jika hanya kepada Dia Allah kalian menyembah. Berarti gambaran syukur kita kepada Allah itu adalah gambaran penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang merupakan pengakuan yang begitu tulus tanpa batas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya seluruh nikmat yang turun dan hadir dalam kehidupan kita merupakan persembahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma bikum min ni'matin fa min Allah." Apa saja nikmat yang sampai kepada kalian wahai hamba-hambaku, itu semuanya merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan nikmat tanpa henti kepada kita, di mana Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kata Allah, maka kami Allah pasti tambah nikmat atas kalian. Berarti syarat utama ditambahkan nikmat dalam kehidupan kita ketika kita menghadirkan rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang bersyukur bakal ditambah nikmatnya. Mereka yang tidak bersyukur bisa dihilangkan nikmat tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang akhirnya menjadikan kita sebagai hamba Allah yang terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun." Maka ingatlah kalian kepada aku Allah, maka aku Allah pasti ingat kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan pernah ingkar. Makanya Allah menggandeng kata syukur dalam satu ayat dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya hamba Allah yang pandai bersyukur adalah hamba Allah yang kuat ingatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin seseorang itu dikatakan bersyukur jika sama Allah saja yang memiliki karunia dan anugerah tersebut dia tidak ingat? Maka Allah katakan, "Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun." Maka ingatlah kalian kepada aku Allah, aku pasti ingat kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan pernah ingkar. Syukur yang akhirnya menjadikan kita ini akan dijauhkan dari segala macam bentuk bala, musibah dan ujian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa, "Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum." Wahai sekalian manusia, kata Allah, Allah tidak akan memperlakukan azab dalam kehidupan kalian jika kalian mengarungi kehidupan kalian dengan banyak bersyukur dan kuat imannya kepada Allah Subhanahu
suatu kampung, suatu desa, suatu masyarakat, suatu keluarga, atau tiap-tiap manusia, hidup mereka akan dijauhkan dari segala macam bentuk bala, musibah dan ujian. Jika kampung itu, desa itu, negeri itu, masyarakat itu, atau keluarga itu, atau tiap-tiap manusia, dalam kehidupan mereka senantiasa menjaga dua hal yang Allah pesankan dalam surat An-Nisa ayat 147. In syakartum wa amantum, jika kalian pandai bersyukur dan kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin aman hidup, ingin tenang hidup, ingin tentram hidup, ingin selamat dunia akhirat, dua hal ini. In syakartum wa amantum, jika kalian banyak bersyukur dan kuat imannya. Syukur inilah yang pernah Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada keluarga Nabi Daud alaihissalam, di mana Allah berfirman, "I'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur." Wahai keluarga Daud, kata Allah, lakukanlah kerja-kerja keras kalian di atas pentas bumi Allah Subhanahu wa taala, karena hanya sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah. Karena biasanya manusia ketika nikmat datang dalam kehidupannya, ketika kehidupannya itu dikelilingi dengan segala macam bentuk kebaikan dan kesenangan, dia lupa kepada yang memiliki nikmat itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur, hanya sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Dan semoga kita masuk dalam rombongan hamba-hamba Allah yang tinggi syukurnya dan kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita persembahkan kepada Rasul pilihan yang selalu indah tutur katanya, bagus akhlaknya, baik perangainya, sopan santun dalam pergaulan, pemimpin agung, panglima yang gagah berani, seorang suami yang bijaksana, pengemban risalah ilahi, penyabar terhadap segala macam bentuk persoalan umat manusia, Nabiur Rahmah, Nabi yang kehadirannya menebar rahmat bagi seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Rasul, kata Allah, kecuali untuk mempersembahkan rahmat bagi seluruh alam raya ini. Nabiul Taubah, Nabi yang mendidik umatnya bagaimana merintis jalan indah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiul Huda, Nabi yang membawa hidayah. Kemudian hidayah tersebut ditebarkan kepada seantero penjuru dunia. Nabi yang dengan setia dan begitu romantisnya menanti umatnya di tepian telaga Al-Kautsar, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu sebagai umatnya, semoga kita mampu dengan serius, sungguh-sungguh dan kuat mengikuti rekam jejak sunnah-sunnahnya, hingga nanti di yaumil akhir kita semuanya diperkenankan, dihubungkan dan digabungkan bersama rombongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah bilangan hari-hari dan kita hidup di tengah hari-hari itu. Al-Imam Hasan Al-Basri, dia pernah mengatakan, ayyuhan nas, innama anta ayyamun, kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Wahai sekalian manusia,
sesungguhnya engkau itu adalah bilangan hari-hari. Setiap kali pergi satu hari dari dirimu, maka pergi pula sebagian dari dirimu. Dan memang kita adalah bilangan hari-hari itu. Karena setiap pergi satu hari dari kehidupan kita, pergi pula sebagian dari diri kita. Pergi kegagahan kita, pergi kekuatan kita, pergi kemampuan kita, pergi jabatan kita, pergi ketampanan kita, pergi kecantikan kita. Seiring dengan berjalannya waktu, malam hari ini kita kumpul di tempat ini. Kita berada di penghujung tahun 2023 masih. Mari kita renungkan baik-baik. Sudah berapa tahun Allah berikan kita kesempatan berada di atas punggung buminya? Sudah berapa kesempatan yang Allah berikan kepada kita? Berapa nikmat yang Allah curahkan atas kita? Lalu apa yang sudah kita perbuat semata-mata karena Allah di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kehidupan manusia ini ibarat seperti permainan sinetron atau drama. Hanya melewati 4 episode, tidak panjang. Tidak seperti sinetron-sinetron yang streaming, atau yang streaming yang judulnya itu panjang banget, episodenya panjang banget bertahun-tahun. Dan ada sinetron itu sampai yang nonton sudah punya cucu belum habis-habis sinetronnya. Yang 1, 2, 3 itu buatan manusia. Tapi Allah buat kita episode kehidupan kita pendek cuma 4. Dan itu Allah tegaskan dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un." Hai sekalian manusia, kata Allah dalam Al-Quran, bagaimana kalian akan ingkar kepada Allah sedangkan kalian itu pertama kali amwatan, tidak ada. Pertama kali kita ini nothing, bukan siapa-siapa, ada dalam alam arwah, alam ruh. Fa'ahyakum, lalu kalian masuk pada episode yang kedua, kalian dihidupkan. Sekarang ini yang masih bernafas, yang masih tinggal di bumi, masih berada pada episode yang kedua. Baru yang ketiga, summa yumitukum, lalu kami matikan. Ada di sini yang sudah episode ketiga? Ya, masih episode yang kedua semua. Kalau ada salah satu episode yang ketiga kabur nih. Summa yuhyikum, lalu dihidupkan lagi nanti ketika tiupan sangkakala yang kedua, ketika manusia akan dibangkitkan seluruhnya, kemudian berjalan sambil kepala mereka tertunduk menuju pada mahsyar dalam keadaan masyghul dan penuh dengan kesibukan, khawatir dengan hadapan pengadilan ilahiyah yang dibentangkan atasnya. Tsumma ilaihi turja'un, lalu hanya kepada Dia Allah kalian kembali. Sekarang kita yang berada pada episode yang kedua ini, di atas bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan episode ini adalah episode yang singkat, tidak panjang. Ulama sampai mengilustrasikan umur kita manusia ini seperti jarak antara waktu azan dan waktu sholat. Pendeknya, tadi azan Isya, yang sholat jamaah Isya di masjid tadi, habis muazzin mengkumandangkan azan, setelah itu masuk waktu sholat, jaraknya berapa menit? Di sini berapa menit? 10 menit. Ada nggak masjid habis azan iqamahnya 1,5 jam kemudian? Kalau ada muazzin yang berani kayak begitu,
bisa digebukin. Kan nggak mungkin. Pendek nggak? Cuma 10 menit. Ulama mencontohkan, mengilustrasikan umur kita manusia ini seperti jarak antara waktu azan dan waktu sholat. Mengapa? Karena kita ketika lahir diazanin dan saat meninggal dunia disolatin. Lahir diazanin, meninggal disolatin. Pendek. Orang sering bilang waktu itu tahu-tahu. Tahu-tahu sudah subuh, tahu-tahu sudah maghrib, tahu-tahu sudah besar, tahu-tahu sudah dewasa, tahu-tahu sudah menikah, tahu-tahu punya anak, tahu-tahu sudah tua, tahu-tahu sudah mati. Tahu-tahu sekarang sudah di akhir 2023. Banyak orang ketika kemarin di awal 2023 banyak niat yang dia pasang. Tahun 2023 bahasa kerennya kan bilang resolusi. Itu kan bahasa keren. Bahasa Islamnya apa? Niat. Iya kan? Motivasi kamu apa? Niat juga itu motivasi. Niat. Banyak orang di awal tahun 2023 dia pasang segala macam bentuk niatnya. Ternyata belum dia laksanakan niat tersebut sudah akhir 2023. Hingga akhirnya dia jadi orang yang tukang koleksi niat. Jadi hidupnya hanya mengoleksi niat. Hanya dapat pahala niat doang. Gak ada pahala amalnya. Sayang banget. Ada ulama berpesan, waladatka ummuka yabna Adam bakiyan wan nasu haulaka yadhakuna surura. Wahai anak Adam, engkau dilahirkan oleh ibunda kalian dalam keadaan menangis, sedangkan orang-orang yang berada di sekitarmu menanti kelahiranmu, mereka tersenyum gembira karena mendapatkan anggota keluarga baru. Yang lahir menangis, yang menanti kelahirannya gembira, tersenyum. Ihris ala amalin takunu bihi idzan. Lakukanlah amal-amal baik saat engkau hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala. Yabghuna haulaka dahikan masrura. Maka ketika engkau saat hidup di dunia banyak amal baikmu, banyak kerja baikmu, maka ketika engkau meninggal dunia, orang-orang yang berada di sekitarmu mereka menangis, sedangkan engkau berangkat menuju Tuhanmu dalam keadaan tersenyum gembira karena sudah menyaksikan tentang janji Allah yang bakal diberikan buat. Makanya kenapa ulama mengatakan al-hayatu hikayah. Hidup ini cerita. Kita ketemu malam hari ini cerita. Kita bubar dari pengajian ini cerita. Kita berkawan itu cerita. Kita berkeluarga itu cerita. Kita punya anak itu cerita. Kita bersaudara itu cerita. Al-hayatu hikayah. Faj'al hayataka ahlal hikayah. Maka jadikanlah hidupmu sebagai cerita yang indah, yang manis, yang baik. Kita perhatikan dalam Al-Quran, Allah paling banyak bersumpah atas nama waktu. Ya, Allah itu boleh bersumpah atas nama ciptaannya. Dan ternyata di dalam Al-Quran kita temukan paling banyak Allah bersumpah atas nama waktu. Dari waktu fajar wal fajri, waktu duha wal duha, waktu malam dan siang, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Demi malam yang gelap gulita, demi siang yang terang benderang. Demi masa wal asri,
Yang kata Imam Syafi'i rahimahullah, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'an melainkan hanya surat Wal Asri saja, maka sudah cukup menjadi pedoman bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah bersumpah banyak atas nama waktu? Karena Allah tahu betul kita ini sebagai hamba-hamba Allah suka melalaikan waktu, suka menyia-nyiakan waktu. Allah kasih kita waktu 24 jam, semua dapat jatah yang sama. Gak ada yang lain 23, yang lain 25, yang lain 26. Enggak, semuanya sama jatah. Dan Allah bersumpah atas nama waktu-waktu tersebut karena banyak hamba Allah Subhanahu wa taala tidak memakai waktu yang Allah berikan kepadanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tugas utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk ibadah. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam," kata Allah, "khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab." Wahai anak Adam, kata Allah, sesungguhnya aku menciptakan engkau semata-mata untuk beribadah. Fala tal'ab, jangan kau pakai waktumu untuk main-main. Pertanyaannya sekarang, kita ini lebih banyak main atau ibadah? Nah, jujur jawabnya. Lebih banyak apa kita? Berapa sih waktu yang kita pakai di masjid? Berapa waktu yang kita pakai duduk di warung kopi? Dulu ada seorang ulama, dia pernah lewat sebuah kedai kopi. Zaman dulu dia lewat, dia lihat banyak anak-anak muda lagi nongkrong di warung kopi tersebut, sambil makan kue, sambil minum kopi, sambil main dadu. Terus ulama itu lewat pergi. 3 jam kemudian ulama tersebut pulang dari tempat tujuannya, kembali ke arah rumahnya, melewati jalan yang sama, melewati kedai kopi yang sama, dan dia masih lihat pemuda-pemuda yang sama dengan cangkir-cangkir yang sama sedang bermain dadu. Ulama tersebut mengatakan, "Tuh ya Allah, seandainya aku boleh beli waktu mereka, aku pengen beli waktu mereka untuk aku pakai beribadah, tapi nggak bisa." Allah bilang, "Aku ciptakan engkau hanya untuk ibadah. Fala tal'ab." Dalam firman Allah dalam Al-Quran, Allah mengatakan, "Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un." Wahai sekalian manusia, apakah kalian mengira, kata Allah, kalian diciptakan untuk sesuatu yang sia-sia? Apakah kalian mengira kalian diciptakan untuk sesuatu yang main-main? Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kalian tidak bakal dikembalikan kepada kami? Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Redaksi Al-Qur'an lewat bentuk pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sedih kita lihat ada orang duduk di warung kopi berjam-jam dengan satu cangkir kopi. Lucunya satu cangkir kopi 3 jam gak habis. Dikit-dikit ngobrolnya kemana-mana. Orang ngomong politik ikut ngomong politik, orang ngomong tentang pertambangan ikut ngomong pertambangan, semua dia nyambung. Nah, tambang gak punya, politisi bukan, ahli ekonomi bukan, dolar naik dia ikut bahas, karena di kantongnya dolar gak
Nabi pesan sama kita, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Karakter seorang muslim yang baik itu dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat buatnya. Dia hanya ambil yang bermanfaat, yang berguna. Banyak waktu kita buang, banyak waktu yang kita sia-siakan. Nanti di hari akhir baru kita menyesal dan sudah tidak bisa dikembalikan lagi apa yang telah lewat. Yang sudah lewat gak bakal bisa kembali. Waktu ini adalah satu-satunya ciptaan Allah yang gak pernah nunggu kita. Dia jalan terus. Mau bisa tahan jam itu, jarum jamnya kita tahan, tapi mataharinya bergerak terus, jalan terus. Ada yang bisa tahan tua, bisa. Nenek-nenek udah umur 72 tahun datang ke klinik kecantikan, bikin saya kelihatan 27. Bisa nggak? Bisa. Mukanya dioperasi, bayar ratusan juta, operasi, pingin wajahnya kelihatan seperti cucunya 27 tahun. Jadi nggak? Jadi. Tapi setelah jadi mukanya cantik seperti itu, terus diajak jogging sama anak remaja, ngos-ngosan nggak? Tetap ngos-ngosan. Kenapa? Onderdilnya tetap 72 tahun. Wa qasamtu laka rizqak fala tat'ab. Kata Allah, aku telah bagi rizki buat dirimu, jangan kau penatkan dirimu. Sudah ada porsi rizkinya, jangan penatkan diri. Pakai untuk dunia, tapi ingat baik-baik, dunia ini hanya lintasan sementara. Kita ini adalah hamba-hamba Allah yang sedang melintas, bukan yang sedang berhenti lama di dunia. Tapi kebanyakan kita merasa seakan-akan dia berhenti lama. Cuma melintas. Nabi ingatkan di dalam sebuah riwayat hadis yang sahih, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah engkau, wahai hamba-hamba Allah, hidup di dunia seperti orang asing atau seperti orang yang menyeberangi jalan, kata Rasul. Orang asing kalau dia tinggal di sebuah negeri, terbatas nggak waktu tinggalnya? Terbatas. Banyak peraturan-peraturan yang membatasi dirinya, tidak banyak, ya kan? Dia tidak sama dengan penduduk lokal. Ketentuannya berbeda baginya. Banyak undang-undang yang membatasi dia karena dia orang asing. Nabi bilang kita semuanya ini di dunia orang asing. Kenapa? Karena bumi ini miliknya Allah. Kita hanya disuruh nempatin saja dan jaga ketentuan-ketentuan Allah. Ada undang-undang Allah yang harus dipatuhi, sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, tilka hududullah fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan dari Allah, jangan kau langgar. Jangan langgar batasan tersebut. Jangan coba-coba melampaui batasan-batasan dari Allah. Wa may yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun, kata Allah. Siapa saja dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang melampaui batasan-batasan Allah, maka dia adalah orang yang zalim. Zalim sama siapa? Zalim sama dirinya sendiri. Ini alhamdulillah
Kita kumpul di malam hari ini dengan satu niatan, agar kita dapat melakukan muhasabah, menghisap diri kita, menghitung-hitung diri kita. Dan ayat tentang muhasabah itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa dia betul-betul memperhatikan tentang apa yang bakal terjadi di hari esok. Makanya Nabi bilang kita ini adalah orang-orang yang sedang melintas, abiru sabilin, lagi nyebrang jalan, lagi sedang berjalan menuju negeri nan abadi, akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, kata Allah dalam Al-Quran. Negeri akhirat itu jauh lebih baik, jauh lebih kekal, jauh lebih abadi. Kita ini sedang menghimpun pundi-pundi pahala yang bakal kita panen nanti di hari akhirat. Alangkah meruginya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan hidup di dunia Allah, dianugerahkan padanya aneka nikmat yang begitu banyak, diberikan kesempatan untuk merangkai amalan ibadah dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tidak mampu menjaganya dengan sebaik-baiknya. Waktu berlalu dari tahun ke tahun tanpa ada bekas, tanpa ada progres, tanpa ada peningkatan. Rugi. Apalagi dari tahun ke tahun amalnya semakin buruk, lebih buruk, lebih rusak. Dia menjadi orang yang tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengingatkan kepada kita sebagai umatnya bahwasanya kehidupan dunia ini banyak godaannya. Banyak godaannya. Tidak ada orang yang merintis jalan baik yang tidak digoda oleh syaitan. Ini datang ke majlis seperti ini perlu perjuangan. Rintisan jalan ke surga banyak hambatannya. Nabi bersabda, "Ala innal jannata huffat bil makarih wa innan nara huffat bis syahwat." Ketahuilah bahwasanya jalan menuju surga itu dikepung oleh sesuatu yang dibenci, dan jalan menuju neraka dikepung atau diliputi oleh sesuatu yang menggoda dan menggairahkan. Sabda Rasul. Kenapa Nabi bilang begini? Kenapa Nabi bilang jalan menuju surga itu dikepung oleh sesuatu yang dibenci? Contoh, undangan datang ke majlis ilmu, undangan datang ke majlis taklim, undangan datang ke tabligh akbar. Lebih banyak mana ketimbang undangan datang ke acara konser? Banyak kan? Konser. Undangan datang ke acara majlis taklim, majlis ilmu, tabligh akbar. Tempatnya nyaman, ada kipasnya, ada karpet yang lembut, dapat makanan, dapat minuman, ada yang piring-piringnya udah pada kosong, ada yang masih utuh. Nyaman, dapat ilmu, masuknya nggak pakai antri, nggak perlu keringat, peminatnya sedikit. Acara konser pakai tiket, tiketnya berbayar,
tempatnya terbuka, berdesak-desakan, berpenuh keringat, nggak ada makanan, nggak ada minuman, beli di tempat tersebut mahal. Peminatnya banyak, bahkan tiketnya cepat habis. Itu jalan menuju neraka. Tapi peminatnya banyak. Kenapa? Dibungkus dengan hal-hal yang menarik. Ada packaging, bungkusan-bungkusan yang begitu menarik, begitu indah, orang tertarik. Dan memang begitu ada. Makanya ada yang mau datang ke sini malam ini, temannya nanya kemana? Ada acara tablik akbar, muhasabah akhir tahun sampai jam 12. Temannya bilang, sok soleh. Suka ada begitu kan? Temannya mau jadi orang baik, dia bilang cie-cie. Itu yang suka bilang cie-cie itu setan cie-cie. Udah deh, jangan lunak. Yuk datang ke sini, konser lagi menarik loh. Penyanyinya dari Jakarta. Ini ceramah di Jakarta juga. Cakep katanya. Ayo ke situ, kapan lagi? Itu ada teman yang WhatsApp gitu, yakin itu setannya. Jangan dikira setan itu berhenti menggoda kalau kita sudah masuk ke masjid. Belum. Setan itu pantang mundur dia. Setan itu senantiasa menanti kapan hambanya itu lengah. Dia senantiasa menunggu di tikungan kelengahan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tunggu baru dia masuk. Emang kalau sudah datang di masjid nggak ada setan ya? Ada. Setan tiang sama setan tembok. Nyender, habis nyender pelan-pelan, mulai sayup-sayup. Coba, kalau hari Jumat tanya sama bapak-bapak nih, kalau hari Jumat mana penuh duluan? Pojok-pojok. Udah datang, duduk di majlis taklim, dengar tausiah, dengar ceramah, masih digoda nggak? Masih. Ada teman kita ajak kita ngobrol, setan. Lagi dengar ceramah baik-baik, udah lihat belum berita terbaru lagi heboh nih di YouTube nih. Temannya ngajak ngomong, ngajak bikin siaran tandingan. Kalau ada teman kayak begitu, kita sudah di majlis ilmu, ngajak ngobrol sama kita, lihat mukanya baik-baik. Ini masih teman saya atau sudah jadi setan? Kalau dia masih saja ajak ngobrol, baca surat An-Nas. Pelan-pelan, jangan kencang, nanti dia tersinggung. Tapi sudah baca surat An-Nas berkali-kali, ternyata dia masih saja ajak ngobrol. Pas pada ayat minal jinnati wan nas, tiup mukanya. Musir setan. Semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi ingatkan kita, selama kita masih hidup di dunia, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, kita tidak akan pernah bebas dari 4 godaan permanen yang baku. Godaan dari dunia, godaan dari syaitan, godaan dari makhluk, dan godaan dari hawa nafsu. 4 itu silih berganti datang dalam kehidupan kita. Godaan dunia dengan segala macam bentuk pesonanya, merayu hamba-hamba Allah untuk terjebak dengan dunia, kemudian lupa kalau dunia itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia jadi hamba dunia, mengabdi sama dunia.
Dia tidak tahu dunia ini adalah mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Sebagaimana firman Allah, "Amal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia itu adalah kenikmatan yang menipu. Nikmat tapi menipu. Nikmat tapi menipu. Yang kasih rasa nikmat siapa? Allah. Tapi Allah ingatkan juga, itu nikmat yang kasih rasa aku. Tapi ingat baik-baik, jangan sampai terjerembab dalam nikmat tersebut, karena ada tipuannya. Ini kita punya lidah, punya namanya sensor rasa. Nikmat kalau kasih punya sensor rasa, bisa ngerasain ini panas, dingin, asin, pahit, manis, tawar, rasa semua. Dengan satu lidah bisa rasain aneka rasa, bahkan dengan waktu yang bersamaan. Subhanallah. Puasa siapa ini? Allah. Bayangin, waktu lagi COVID, hilang rasa, panik, baru diambil satu nikmat, baru satu diambil, rasa hilang, bingung. Yang kasih rasa itu Allah. Tapi Allah bilang, hati-hati, ada ghurur, ada tipuannya. Karena sesuatu yang nikmat, ketika kita begitu kuat dalam nikmat tersebut, jadi nggak baik. Makan tongseng kambing, umur sudah 60, tongseng kambing dimakan selama 1 bulan berturut-turut, pagi, siang, malam, tongseng kambing terus, nikmat ya. Bahaya nggak? Cuci mulutnya pakai duren, minumnya kopi pahit, jadi apa? Nikmat, tapi ghurur, tipuan. Allah kasih rasa nikmat itu, bukan tidak boleh kita rasakan, boleh, tapi ada batasannya. Dan hamba-hamba Allah yang beriman, nikmat yang paling dia cari adalah ketika dia nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah nikmat yang hakiki. Ketika dia mampu bertahan lama di majlis taklim, berlama-lama di majlis ilmu, berlama-lama ketika duduk zikir, berlama-lama dia baca Quran, berlama-lama dia qiyamul lail, itu nikmat, dia rasakan nikmat, dia hamba Allah yang hakiki. Masalahnya masih ada saja hamba Allah ketika duduk di majlis ilmu, duduk di masjid, gak betah, gonta-ganti posisi. Ustadznya ceramah baru masuk 10 menit, lama banget sih ceramahnya. Lihat-lihat jam. Khatib Jumat naik khutbah Jumat, sini khutbah Jumat berapa lama? 20 menit. 15-20 menit kan? Sudah diaba-aba kan sama DKM kan? Gak boleh lebih kan? Tapi kadang-kadang khatibnya baru naik, baru bilang Alhamdulillah, ini jamaah di depan, melihat jam. Mau kemana ya cepat-cepat? Itu khatib udah tahu dirinya bakal turun 20 menit. Khatibnya atau penceramahnya ketika tutup pengajian, saya cukupkan kesekian penceramah kita hari ini. Langsung jamaahnya dalam hatinya Alhamdulillah dari tadi kan. Coba kalau acara konser, penyanyinya nyanyi jingkrak-jingkrak 2 jam setengah penyanyinya. Itu ketika penyanyi mengatakan kita cukupkan sekian, saya sudah menemani Anda selama 2 jam setengah. Langsung penontonnya teriak apa? Lagi. Pernah nggak ada ustadz ceramah setelah dia berhenti ceramah, jamaahnya bilang lagi dong? Nggak ada. Ustadz bahkan kalau ceramah agak lama sedikit, itu panitia datang bawa kertas, Ustadz, waktunya habis. Pernah nggak antum lihat ada penyanyi lagi konser kertas datang gitu ya, suruh stop? Nggak pernah.
Dulu ada salah seorang sahabat Nabi, namanya Abu Dujana. Abu Dujana, dia pergi perang, lama baru kembali. Orang zaman dulu kalau pergi perang berbulan-bulan, keluarga di rumahnya menanti dengan kecemasan, dengan kekhawatiran. Namanya perang, bisa aja pulang tinggal 6. Istilah orang sekarang, pergi dengan sepatu, pulang tanpa sepatu. Kalau pulang tanpa sepatu udah digotong. Keluarganya menanti dengan cemas. Beberapa bulan kemudian dia pulang dari perang, selamat. Wah, senang, istrinya senang, anak-anaknya senang, gembira, karena dia pulang dengan selamat. Mereka merayakan dengan istrinya memasak masakan yang enak, kesenangan sang suami. Malam hari itu mereka bercengkrama dengan indahnya, dengan senangnya, memakan makanan yang mereka santap bersama-sama. Setelah itu malam semakin gelap. Anak-anak masuk ke kamar mereka masing-masing istirahat. Abu Dujana masuk ke kamar bersama istrinya. Ketika di atas jam 12, jam 1, jam 2, sang suami keluar dari kamarnya. Lalu dia berwudu dengan wudu yang sempurna. Kemudian dia melaksanakan qiyamul lail, menghidupkan malamnya, sholat sepanjang malam sampai datang waktu subuh. Ketika datang waktu subuh, sang istri keluar dari kamar dan mendapati suaminya sedang sholat, sedang sujud. Dia menanti suaminya sampai suami selesai sholat. Lalu sholatlah subuh mereka berjamaah. Ketika selesai sholat subuh, istrinya dengan nada sedikit protes bilang sama suaminya, "Ada apa engkau ini, wahai suami? Engkau pergi berbulan-bulan, berangkat sebagai mujahid, orang yang perang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami menanti di sini dalam keadaan cemas, khawatir engkau tidak kembali. Dan ketika engkau kembali kami senang, engkau kembali dalam keadaan tubuh yang utuh, tanpa cedera, tanpa luka. Kami bahagia. Dan sama-sama kita merayakan kedatanganmu di malam hari tadi. Lalu engkau masuk ke kamar bersamaku, tapi engkau hanya sedikit saja bersamaku," kata istrinya. "Harusnya malam ini, mbok ya malam ini sama saya sampai subuh," kata istrinya. Apa kata sang suami? Sahabat saya, dia bilang sama istrinya, "Zikrul jannati wa na'imiha qad ansani kulla syai'." Wahai istriku, ketika aku sedang bersamamu, aku bahagia, dan itu nikmat dunia. Namun tiba-tiba aku ingat tentang surga dengan segala macam bentuk nikmatnya. Akhirnya membuat aku lupa terhadap segala macam bentuk nikmat dunia. Jadi hamba Allah itu ketika dia mendapatkan nikmat dunia, langsung segera dia sandingkan dengan nikmat surga. Yang nikmat surga itu tentu jauh lebih baik, jauh lebih indah, jauh lebih sempurna, dan pasti dia akan ingat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika seorang hamba Allah dia sedang menikmati nikmatnya dunia, lalu dia tidak ingat tentang nikmatnya yaumul akhir, tentang surga, dia akan terjerembab dalam nikmatnya dunia tersebut. Seperti saudara-saudara kita yang kadang-kadang merayakan sesuatu dengan bunga-bunga, nikmat, tapi nikmat sebentar. Yang hadir di sini berusaha untuk menjemput nikmat ilahiyah, tapi mereka yang berpesta pora, mereka menjemput nikmat yang dibuat oleh manusia.
Dan setiap kenikmatan yang dibuat oleh manusia itu kenikmatan yang fana, itu bukan kenikmatan yang abadi. Coba kita datang ke suatu tempat yang penuh dengan keindahan yang dibuat oleh manusia. Senang kita, senang, bahagia, sementara jalan-jalan berangkat ke tempat wisata, nginap di hotel yang super mewah, menikmati makanan-makanan yang enak, lezat, manis, nikmat, senang. Ketika kembali pulang ke rumah yang ada pusing. Kenapa? Tagihannya banyak, banyak pengeluaran. Tapi ketika kita sudah sampai pada titik nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang kita keluarkan kecuali energi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang kita dapat bertubi-tubi. Makanya Allah bilang dalam Al-Qur'an, "Man kana yuridu harfal akhirah nazid lahu fi hadhi." Siapa saja hamba Allah yang menginginkan ladang akhirat, kata Allah, nazid lahu fi hadhi, kami Allah Subhanahu wa taala akan lebihkan buatnya. Di orang yang orientasinya di dunia dia hidup, tapi orientasinya untuk akhirat, tujuannya akhirat, goalnya itu akhirat, kata Allah, nazid lahu, kami kasih dia bonus. Tetapi waman kana yuridu harta dunya nuktihi minha. Mereka hamba-hambaku yang menginginkan ladang dunia saja, Allah bukan kasih, kata Allah, nuktihi minha, tapi kasih, kata Allah. Jadi jangan kaget kalau ada teman kita ahli maksiat, orang durhaka, tapi duitnya banyak. Karena dia inginkan itu, Allah bilang nuktihi minha, kami kasih. Tetapi ingat di akhir ayat itu, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi orang ini di akhirat dia tidak dapat bagian apa-apa. Silakan pilih, mau yang mana? Mau yang dapat bagian akhirat atau tidak? Pilihan ada sama kita, jangan tidak. Allah biarkan kita untuk memilih, dan Allah akan berikan pahala bagi mereka yang memilih jalan kebaikan, dan Allah akan memberikan hukuman bagi mereka yang memilih jalan keburukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala jadikan perhimpunan kita ini perhimpunan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari-hari kita di masa-masa mendatang di tahun 2024 jauh lebih mulia, jauh lebih indah, jauh lebih sempurna, jauh lebih berkah, dinaungi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan segala macam bentuk hajat dan keinginan kita. Allah hadirkan segala macam bentuk nilai-nilai kedamaian, ketenangan dan ketentraman. Dalam sebuah ucapan yang disampaikan oleh salah seorang ulama, bahwasanya waktu itu anfasun la ta'ud, hentakan dan tarikan nafas yang tidak bakal berulang lagi. Setiap kali kita hirup dan kita buang kembali, itu tidak bisa kita ulang. Dan mudah-mudahan apa yang kita ukir di malam hari ini mendapatkan catatan mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sehatkan kita, Allah afiatkan kita, Allah kabulkan segala macam bentuk keinginan dan permohonan kita. Allah hadirkan kita di tempat-tempat yang penuh dengan kebaikan. Allah jadikan kita sebagai hamba Allah yang penuh dengan kesalehan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan negeri kita ini negeri yang dinaungi oleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang penuh dengan keindahan, kebaikan, ketentraman, negeri yang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirkan buat kita keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan amanah. Anak-anak yang
saleh dan salehah, yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, mendoakan kedua orang tuanya, yang senantiasa beristighfar untuk kedua orang tuanya. Allah hadirkan kepada kita teman-teman yang baik untuk kita, teman-teman yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman yang sama-sama kita melangkah dan merintis dalam kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Tuan dan Puan, hadirin yang berbahagia, alhamdulillah telah sama kita mendengar apa yang disampaikan oleh Tuan Guru kita Habib Abdurrahman bin Ja'far Al-Habsyi. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi pembelajaran untuk kita dan dapat kita amankan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Selanjutnya kami menjemput kepada segenap para habaib, alim ulama, para tuan-tuan guru dan para jamaah bapak-bapak sekalian untuk sama-sama dapat kita maju ke depan, kita sesi dokumentasi bersama Tuan Guru kita yang mulia, insyaallah. Yang habaib dulu, para habaib yang nanti baru Baik, kesempatan sesi yang pertama kami menjemput kepada segenap para habaib, para tuan guru, para alim ulama untuk dapat maju ke depan mengambil tempat, insyaallah.